Assalamualaikum, hari ini kita mau kemana nih? Yuk mari ikutin kita. Nah akhirnya kita sudah sampai nih di tempat makan Sunda yang legend di Ciamis. Nama tempatnya Bakar Ikan Zora Joy yang bertempat di Jalan Panamun Bangun Sunda Ciamis. Lokasinya bisa dicari di Maps ya. Bakar Ikan Zora Joy ini buka setiap hari mulai pukul 10 sampai pukul 8 malam. Menu andalan di sini tentu saja gurame bakar. Insya Allah dari ikan fresh. Selain gurame bakar, menu andalan di sini ada angan gunung gurame yang dimasak dengan banyak bumbu rempah. Untuk yang nggak suka dibakar, di sini juga bisa dong digoreng. Kayak ini nih, keras di mulut. Menu yang lain ada karedok, tutut, seafood juga ada loh, udang bakar madu pedas dan cumi kecap pete. Nah, untuk minuman ada kelapa original dan lemon squash. Ini hanya sebagian dari menu yang kita pilih loh, dan masih banyak yang lainnya. So, buruan ditunggu kedatangannya ya. Kan biasanya nerpas manggung ada lah ya. Pasti. Nah, gimana sih cara nguranginnya? Venturing udah pasti. Iya. Lebih ngobrol yang bukan musik. Oh, Ngobrol gitu. naon we. Tapi kami tahu semua itu kergegebegan. Iya. Gegebegan lain ngegebegan deui geus ngageter gitu. Iya. Siga anu erek ningali ATM saldona aya 2000 ngageter tah atau anu ngajanjian erek ditransfer pada can aya anjing kan ngageter teh ngelengan teh gitu. Sama dia. Beli gaya. Setuju kan? Gimana? Dia teh murid. Contohkan. Oke, embung. Iya. Ayo nak kudu. Balik lagi di Combo TV dalam segmen Combo Talk. Cara tanya, Bercanda sambil bertanya. Hari ini sangat spesial. Makanya deg-degan. Iya betul. Kalau biasanya spesial doang, sekarang sangat super spesial. Mungkin bisa dibilang ini bintang tamu pertama yang kelasnya udah pasti nasional, bahkan mungkin lebih dari itu. Iya, gitu. pokoknya luar biasa. Wah banget lah. Iya betul. Untuk jangan lama-lama lah. Penonton juga udah gak sabar pasti. Iya benar. Boleh. Langsung aja kita kasih applause untuk Kang Adenaf. Luar biasa. 1.000 orang, 2.000 orang. Tepuk tangan. 3.000 ya, soalnya 3.000. Nah, seru gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang sedang. Alhamdulillah. Kenapa ngomongin Sunda? Pasti banyak pertanyaan gitu. Orang Bandung. Orang Bandung asli Sunda dan kebetulan. Apa tuh? Faktanya apa? Dan kebetulan beliau ini sekarang berdomisili di Ranca juga di Ciamis. Oh, betul ya? Ciamis, Betul. di Ciamis. Jadi asli Bandung, Cicing di Ciamis. Asli Bandung, Cicing di Ciamis. Ya. Jadi A, B, C, D, C, Kang. Asli Bandung, A asli, B Bandung, Cicing di Ciamis. Oh iya. A, B, C, D, C. Menang. Pada akhirnya mah kembali ke lembur. Kembali ke lembur. Enakeun lah. Iya betul. Alhamdulillah. Ada sebenarnya mau di lembur di kota ge, penting mah sehat. Penting sehat. Nu utama itu. Utama ya. Pertama lah kan sebagai warga asli Tatar Galuh. Support PSGC tuh di Liga 3. Kalau dibilang saya Ciamis sebenarnya newbie-nya. Newbie atau udah saya itu di Ciamis dari 2004. Oh 2004. Ya. 2004 ya. Ini masih newbie lah 2004 ke 2000 seberapa tahun? 2022. 18. Ya lumayan masih unyu-unyu lah gitunya. Tapi pas sepak bola sudah kembali bergulir terus PSGC yang ngikutin. Ya. Karena kan dari dulu tuh kalau kita bicara Persib lah ya. Betul. Persib tuh kalau misalnya dia TC kan dari dulu juga zaman-zaman dulu di Ciamis TC. Iya, benar. Karena di Ciamis satu punya stadion bagus gitu. Iya. Stadion Galuh keren itu. Iya, rumputnya terbaik itu di Indonesia. Woi. Mantep. Saurna. Tapi emang betul karena saya juga pernah main di situ. Iya. Iseng-iseng tapi enakeun. Iya, udah betul. inilah. Nih kan kebetulan di Liga 3A ya. PSGC itu tadi main sama Karawang atau apa ya? Menang juga. Kayaknya puncak klasemen sekarang PSGC. Ya.
Lain kan aya grup beren. Grup-grupan. Oh, mungkin Liga 3 ya. Jadi Liga 3 grup-grupan gitu. Gitu. Lupa lah. Di Kerawang. Iya, terakhir sama tuan rumah kan Kerawang. Iya. Tadi menang 1-0 hari tadi. Oh, berarti lolos dong. Otomatis dong. Amin. Tapi insya Allah lah sama coach sekarang insya Allah. Insya Allah, amin. Bisa nanti dimintakan jersinya, Kang? Sok atuh. Kak Ade lagi sibuk apa sekarang berarti? Alhamdulillah Naf udah jalan lagi. Bukan Naf aja lah ya. Semua musisi di Indonesia udah jalan lagi. Pasca kemarin 3 tahun libur sama COVID. Setiap bulan alhamdulillah kita jalan. Setiap weekend bukan setiap bulan, kita weekend. Di seminggu kita ada 3 kali, malah ada 2 kali. Waduh. Luar biasa. Dapur aman lah. Susu aman. Begitupun personil lain juga sebenarnya alhamdulillah sekarang Kang Ade bisa di sini. Ari Sadayana makan kita mah apa tuh maksudnya belum mungkin nantilah kalau kita udah semakin besar kita datangkan Naf semua. Amin. Dan alhamdulillah sekarang tapi kalau misal kita kebetulan lagi ada manggung di Ciamis, nggak boleh. Alhamdulillah. Nanti dikondisikan Ami. Kang, kalem. Siap. Di atas kalau gitu Kang. Kan maksudnya ngebantu bagaimana kan ini meskipun lokal podcastnya meskipun skupnya daerah tapi kan harus naik juga dong. Ya, amin. Saling. Kalau misalnya Naf lagi di Ciamis kenapa enggak misalnya diundang ke sini? Hatur nuhun bisa dengan sangat luar biasa. Penting mah liwat aman gitu. Aman. Bakar ickan. Iya, ickan. Liwat gurame kudu aya eta mah. Pertanyaan berikutnya Pak Uje. Album New Beginning kan 2000 berapa tuh Kak? New Beginning tuh album ke-7 kalau nggak salah. Iya, jadi album vokalis baru. Iya, 2011 2011 apa 2010 saya lupa ya. 2011 ya. 11. Bukan 2011 ya. Udah lama. Namanya Dosa Apa ya? Itu hitsnya sama Tak Butuh Jawaban. Betul. Oh, iya dong. Kelihatan kan nyonteknya? Enggak lah, orang itu faktanya begitu. Iya dong. Sebetulnya di album itu ada 3. Ada 3 klip. Ya, 3 klip. Dosa Apa, Tak Butuh Jawaban, satu lagi Tetap Berjalan. Oh, itu. Berarti ada di YouTube semua ya? Ada. Ada pisah. YouTube-nya? Bisa dilihat di bukan podcast. Kita punya channel Naf Musik namanya. Naf Musik pakai K ya. Naf Musik. Oh iya. Pakai K. Jadi di situ ada kita manggung di kota mana, kita bikin vlog. Iya kayak vlog begitu. Baik, itu 2011. Berikutnya album berikutnya apa lagi tuh? Redup Terang, bukan? Redup Terang. Oh, iya, Redup Terang tuh 2000. Jadi gini ada cerita seru di Oke, ini yang ditunggu ini. Nah, jadi si materinya tuh sebelumnya memang sebelum Covid udah siap. Cuma pada waktu itu kita karena kesibukan manggung. Betul. Jadi ya Ira tuh ke studio, Ira gak bisa gitu kan. Karena kan kita tuh weekend worker lah kasarnya. Kita bekerja di akhir pekan gitu kan. Setiap udah manggung ya kita kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan waktu itu kita waktu itu sama Warner Musik ya. Bikin harus di Jakarta gitu karena MD-nya waktu itu Yoris di studionya Yoris di Jakarta. Cuma ya kepotong itu, maksudnya kita materi udah ke studio. Oh, udah masuk studio. Nah, pas Covid itu karena enggak ada kerjaan, usah rekaman we kagok atuh gitu. Bari sieun teh da ka Jakarta kan ya. Gitu. Sieun atuh Ami. Iya. Terima di Arima, urang kemarin cara ke Jakarta atuh gitu. Tapi alhamdulillah album lancar. Nanti juga besok ada syuting 4 klip lagi gitu. Video lirik sih bukan klip, video lirik. Tuh, jadi pas pandemi juga Naf tetap berkarya, kreatif pasti. Karena kalau nggak dipaksakan pas di Covid pandemi, itu album itu nggak akan keluar. Oh iya. Nggak akan rilis gitu. Jadi hikmahnya itu juga ya Kang. Ada hikmahnya. Hikmah pandemi gitu. Akhirnya Naf bisa menyelesaikan album. Makanya banyak musisi yang bilang, mana wanian euy. Keur kieu anjing nyeun album. Bae we ke urang. Itu album Redup Terang berarti? Itu album Redup Terang. Single hitnya? Single hitsnya tuh ada Menualah Denganku,
menua denganku terus sakit berdarah. Ya salah satu sakit tuh berdarah ada. Tapi sebelum kita yang menualah denganku tuh kita rilis dulu yang pulang. Ya, nah, yang itu. pulang itu. Ya, itu yang pulang dulu. Berarti itu masih single ya Kang? Lebaran gak pulang. Atau masuk ke album Redup Terang juga? Gini. Proses album sekarang sama zaman dulu tuh beda. Oh, nah, itu. Iya. Jadi kita tuh biasanya tuh single dulu, single single. Jadi pada akhirnya nanti kalau misalnya udah kekumpul 10 bisa jadi satu packaging album gitu. Betul. Gitu. Kalau zaman sekarang jadi single weh lah 3 binton weh single gitu. Betul. Jadi Itu gitu. mungkin sedikit perbedaan antara penggarapan album zaman dulu sama sekarang gitu ya Kang. Ya. Nanti akan kita bahas. Tapi ada juga yang memang rilis album dengan band lain maksudnya musisi lain. Mereka rilis album dengan single misalnya ada 1 atau 2 rilisan gitu. Cuma kan kondisinya sekarang jualan fisik nggak ada. Iya betul. Nah itu mungkin perbedaan antara perilisan album zaman dulu sama zaman sekarang. Yang nanti kita bakal bahas juga proses produksi rekamannya Kang. Boleh. Dari mulai zaman analog sampai digital. Tapi itu nanti dulu. Saya mau tertarik dulu ke pertanyaan. Sebenarnya jadi gitaris itu sejak kapan Kang? Kan yang saya tahu juga dulunya sempat main drum. Nah, ini menarik juga nih. Tahun sebarang. Ternyata drummer. Ternyata ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari sisilah keluarga tuh, memang ada kakek nenek yang memang berkesenian, gitu. Cuma pada saat itu musik udah oh iya main musik tuh enak. Cuma mendengarkan musik zaman SD-nya, dengarkan kaset gitu kan. Belajar gitar juga sedikit atau saja otodidak gitu kan, tidak teknis gitu. Cuma pengen jadi gitarisnya tuh udah SMA kuliah. Oh, SMA. Tapi saya main drum juga. Oh, main drum juga. Jadi pas SMP ke SMA kuliah, saya main drum, malah kebanyakan punya band drum terus gitu. Berarti bisa dibilang fokus main gitar tuh pas di NAF aja gitu ya? Atau sebelumnya ada band yang... Sebelumnya, jadi gini, bukan fokus sih, gitar tuh lebih ke asal gonjreng gue di kamar gitaran gitu. Karena kan gak punya drum, tuh mungkin di kamar orang main drum, gandeng ku tetangga. Betul. Karena punya gitar ya belajarnya gitar, tapi di band saya pegang drum gitu. Cuma pas memang kita NAF album pertama kita NAF punya album di album 1 album 2 memang konsepnya saya ngisi drum pada album 1 2. Ngisi drum. Album 1 album 1 kita full yang terlahir tahun 2000 sama album kedua tuh Terbang Tinggi 2001 itu saya ngisi drum, tapi yang album di Terbang Tinggi saya tidak full karena Hilal udah mulai ngisi. Iya, gitu. Betul. Luar biasa ternyata. Jadi kalau ada pendengar yang coba dengerin lagi albumnya Terlahir sama Terbang Tinggi. Tata main drum gitaris ya. Mungkin banyak yang enggak sadar dia enggak tahu juga. Jadi pada saat itu karena konsepnya kita bertiga waktu itu. Jadi NAF itu zaman dulu berangkatnya bertiga dulu nih, vokalis lama, basis sama saya. Pas kita bikin demo di studionya Dedi, gitaris karena musik. Betul, di karena musik gitu. Ini gitarisnya mana? Dah itu Pak di situ mah konsep hayang main gitar, mau main drum. Nah main drum dari rekaman unggul lagi. Unik juga ya. Seru lah kalau saya bicarain zaman dulu seru. Iya betul. Nah sekarang lebih spesifik lagi mungkin ke gitar. Iya. Inspirasi yang menginfluence Kang Ade main gitar siapa lah gitu? Mau luar negeri atau dalam negeri juga boleh. Jadi ceritanya tuh pas saya benar-benar pengen jadi gitaris. Iya. Jadi waktu SMA kelas 3 apa kelas 2 saya masih ingat. Jadi ada salah satu SMA di Bandung ngadain festival. Jadi satu SMA di kota Bandung. Bintang tamunya tuh pas band. Wih. Saya tuh nonton pas depan pisan Kang Beng Beng. Kang Beng. Depan pisan gitu. Wah iya anjir keren. Lagu apa? Poho Deui. Poho Deui berarti itu tahun 92 apa 93-an lah gitu.
pas depan di panggung itu Kang Beng Beng gitu. Jadi dari situ. Jadi kalau misalnya relatif ya, kalau misalnya saya favorit banyak. Pasti. Saya suka gitaris A, B, banyak. Cuma sosok yang orang yang jadi gitaris, Kang Beng Beng. Trigger gua gitu. Kang Beng Beng gitu. Jadi Kang Beng Bengnya sebenarnya tak apaleun. Itu tak apaleun belum nggak berani cerita. Isin. Gitu. Kayak mun Kang Beng Bengnya mun pernah. Nah, dari lihat Kang Beng Beng tadi ya, akhirnya jadi pengen ngulik lagu kan biasanya mah pengen ngulik lagu. Lagu apa? Di pas band. Iya pas beres lihat itu di pas band. Gara-gara lihat Kang Beng Beng tadi. Kesepian kita jengah atau jadi pas Kang Beng Beng waktu itu main tuh kalau nggak salah tuh dia udah rilis For Truck the Sub apa saya lupa lagi. Yang album demo pertama gitu. Saya lupa lagi. Kalau nggak salah sih udah sih. Jadi ya saya juga ngulik gitarnya, ngulik drum juga gitu. Angger. Kan di band saya main drum, aya gitaris lain. Jadi mau misalnya mau ke lagu pas mana urang pasti ngapalkeun drum lain gitarna gitu. Iya. Bener. Aduh. Nalurina aya tetep ya dina drummer aya nalurina aya gitu ya. Gitar pertama atau apalah efek pertama yang sejarah lah. Sejarah yang bersejarah yang masih ada sampai sekarang. Yang historinya ini banget lah gitu kan. Sebetulnya tuh kalau misalnya ngobrolin ini, si gitar itu bisa dibawa ke sini. Gitarnya di Ciamis. Oh ada. Ada di Sikotep. Kotep. Itu tuh gitar Niti Mangsa. Itu gitar listrik pertama yang saya beli. Iya. Gitu. Jadi ceritanya gini. Saya di album 1 sampai album 2 saya tidak punya gitar. Saya tidak punya efek. Jadi dua-duanya teh marinjem urang mah. Garap album teh. Garap album main ongko masih ngojek. Masih ngojek. Jadi di album 1 2 tuh saya pakai gitar pinjem tuh Fender. Efeknya itu Boss GT 100 apa gitu saya lupa. Apa GT 10 sama keduanya itu. Nah, justru yang saya beli alat pertama yang saya beli itu efek pertama bukan gitar, efek dulu. Efek dulu. Ya Digitech RP 2000 apa 1000 gitu saya lupa. Nah gitar baru nyusul yang tadi di Kotep. Yang di Kotep itu yang square. Tep kadekeun geura tep. Telepon geura. Tak sugan nonton gitarna. Sugan nonton Kang. Berarti gitar bersejarah ada di Ciamis ternyata. Di Ciamis pisan. Ada. Soalnya Kotep sempat gak apa-apa cerita santai kan? Gak apa-apa. Santainya. Iya sabar poe ya pakai. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya terpaksa menjual gitar itu. Iya. Sama temen orang Kupang. Dia suka nongkrong di Kana Musik gitu. Jadi setelah saya ada kembali lagi budget untuk ngebayar gitar itu, jangan Mas Ade, kalau mau pakai emang enggak, tapi itu emang dibeli. Si gitar itu teh. Sampai terakhir kabar ada di Kotef. Tapi Kotef juga telepon, "Dek kalau mau pakai mangga." Soalnya orangnya udah ngizinin. Bung teh bisa suat-suat. Mendek dibeli deku. Orang mah hayu. Tetap dia enggak mau. Dia enggak mau jual. Bersejarah tuh. Cuman sayangnya tidak bisa dimiliki kembali. Ya gitu. Ya, mikirnya udahlah lain rezeki. Iya, betul. Tapi pasti alat yang sekarang pasti lebih speknya lebih lagi. Sudah tergantikan dengan yang lebih mungkin ya. Terus pertanyaan berikutnya lah sok mangga. Oke. Kira-kira nih kan dari sebagai gitaris nih. Ya, sebagai trik bermain gitar dan jadi musisi seperti sekarang ini kurang lebihnya. Jadi sosok kudu kuat apa gitu. Ya, betul. Kudu banyak istighfar atau apa? Saya kalau ditanya gini tuh bingung karena satu, saya bukan gitaris, maksudnya saya juga tidak menganggap saya gitaris yang bagus gitu. Saya pribadi bukan karena saya berangkat otodidak, gitu. Saya pun belajar ke orang lain yang lebih senior, yang lebih teknis gitu kan. Cuma mungkin kalau misalnya untuk menuju ke kita bicarain label aja dulu. Jangan indie mah bebas kan. So karek kumaha wae ge, maneh rek metal lagi kan tidak ada yang melarang gitu betul, kan. Nah, cuma kalau misalnya di scoop label tuh ada beberapa hal yang itu. Jadi gini.
Poin-poin penting ya. Kan pasti gitaris itu punya sound sendiri. Ya, betul. Ya setelan orang ya. Setelan orang karakter orang. Tapi terkadang si label, oh ini kekencengan nih, terlalu metal nih. Jadi disitulah ego harus diturunin. Wayahna, da ieu mah label, gitu. Karena masih ada di atas kita nih yang ngerecokin lah kasarna kan gitu. Oh iya metal teuing turunkeun, ganti lagi. Jadi egonya turunin meskipun kita kecuali di panggung ya, maksudnya panggung mah bebas we. Betul. Cuma kalau ternyata setelah awalnya juga saya juga begitu. Nah, apa nih setelan orang? Nah, temenang gitu. Ada sempet nah kieu gitu. Aja temenang gitu kan. Iya. Ternyata satu itu kebutuhan lagu. Iya betul. Dan orang-orang label pun tahu cara menjual si karya kita gitu. Kebanyakan begitu gitu. Iya betul. Karena sebenarnya ini kesempatan emas banget bisa kedatangan sosok Kang Ade. Jadi kalau misal nggak nanya hal-hal seperti itu sayang gitu kan. Kan banyak nanti mungkin musisi-musisi juga yang nonton yang pengen istilahnya menjadi besar seperti Kang Ade dan Nafnya gitu. Gak besar juga sih. Ya besar lah. Abu udah banyak. Intinya kalau misalnya maksudnya untuk musisi-musisi Ciamis terutama. Nah, itu. Terus kalau misalnya bikin band tuh satu kan komitmen dulu. Nah, itu komitmen. Betul. Kan band mah loba hulu atuh. Nah, betul. Bukan banyak solo, pikiran. Banyak pikir. Anu hiji hayang A, anu hiji hayang B gitu. Jadi masing-masing ego turunin dulu nih kalau misalnya kita bikin lagu gitu kan. Ulah hiji merkedewong yang mau jadi-jadi gitu pada akhirnya gitu. Karena pada akhirnya untuk kebaikan band itu sendiri ke depannya. Betul. Gitu. Jadi kalau namanya kelompok harus seperti itu ya Kang. Harus begitu. Bukan saling tinggi tapi kita harus sama-sama melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Misalnya gitarisnya jago, orang yang nyekil, nyaman enggak gitu. Tapi kan pada saat itu di label nanaonan kadang-kadang ada begitu. Iya, betul. Jangan naon main feel enak aja gitu. Nah, pada akhirnya ke situ juga betul. karena label lebih tahu. Iya. Lagu ini manisnya begini nih. Betul. Racunnya di sini nih. Gitu. Ya mungkin bisa disimpulkan sebenarnya kita jadi lagu nu kudu menang. Lain apa istilahnya ego instrumennya pengen kayak gimana bukan ya, mungkin lebih ke lagunya ya Kang yang harus nyampe gitulah ya ke pendengar. Pesannya harus sampai. Gitu. Setiap kita bikin karya pesan itu harus sampai ke pendengar. Betul gitu. Luar biasa. Dan jarang-jarang atuh kan. Luar biasa. Ya, termasuk saya Kang kan sok ngeband gitulah ya. Iya. Salah satu masukan penting gitu pasti gitu. Maksudnya saya juga jangan dianggap juga sebagai narasumber yang untuk musik di label atau tidak juga karena betul. Saya hanya ngambil pengalaman saya selama main band siap di dunia label lah gitu. Siap. Terima kasih luar biasa. Nyambung nih ya pertanyaannya. Iya betul. Ngomongin label kan, tadi kan udah dibahas juga pengalaman recording. Zaman dulu sama sekarang bedanya seperti apa sih? Dulu lebih ke beratnya di mana, sekarang mudahnya di sisi mana? Atau mungkin lebih gampangnya sedikit bercerita aja tentang zaman rekaman dulu analog gitu Kang lah mungkin. Susah senangnya gitulah. Saya tuh kenal studio rekaman tuh 9697. 9596. Oh iya. 9596. Oh kieu ternyata rekaman teh. Oh gini ternyata studio teh gitu kan. Pada zaman itu belum ada digital. Iya. Jadi kita bikin demo tuh kita harus beli dulu pita 6 in. Itu harganya pada saat itu gila. Karena kita kalau misalnya kita mau bikin demo misalnya 4 lagu 3 lagu, nyapitana kudu meuli 2. Oh iya. Gitu. Dengan harga yang mahal. Gitu. Harga studionya pada saat itu mungkin kekejar. Tapi rata-rata di pitanya itu yang bikin berat. Aya nama enakun atuh di bawah bisa rekaman. Waduh zaman dulu mah perjuangannya lumayan berat di ongkos gitu. Karena mungkin pada saat itu ya sistemnya masih teknologi masih seperti itu ya. Mungkin kalau yang
lebih ada di bawah, saya lupa yang di bawah pita 6 inch itu ada lagi tapi saya lupa gitu. Jadi dia langsung rekam di kaset pita yang kaset yang kecil. Oh iya. Kalau nggak tapi saya lupa namanya. Lupa apa gitu. Oh, ada jenis yang seperti itu juga gitu. Ada kalau nggak salah. Iya. Di tahun 94-an lah ke sini gitu. Saya lupa. Berarti yang kalau begitu dengar barusan ya. Sukses itu harus ada perjuangan dan pengorbanan kurang lebihnya kan. Betul. Ada perjuangan yang harus dilakukan, ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Ada, betul. Iya. Harus. Kalau misalnya ngambil pengalaman saya pribadi, orang kuliah ancur-ancuran, gitu. Karena ya, maksudnya kalau misalnya band ini harus sukses, ya orang kudu ngorbankan kuliah. Saya nggak bisa ngebagi waktu. Apalagi misalnya ketika kita bersekolah terus main musik. Orang apal duit, hoream kuliah ge. Orang semenang duit gitu. Iya. Naon deui gitu kuliah. Begitu. Makanya kalau misalnya saya lebih respect dia kuliah bagus, musiknya pun jalan. Itu lebih hebat itu. Kalau saya pribadi ya saya harus mengorbankan salah satu gitu. Dan ternyata berhasil. Alhamdulillahnya berhasil. Rezekina meureunnya. Iya. Itu benar rezekina. Kalau lihat tadi ya bahasan yang recording zaman dulu kan, istilahnya bisa dibilang susah, tapi kan berhasil. Iya. Apalagi seharusnya zaman sekarang bisa dibilang mudah, harusnya bisa berhasil dan harusnya gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada kendala yang terlalu susah kayaknya buat zaman sekarang. Harusnya kan? Itu harusnya. Kan? Iya. Karena kan kita ngomongin kalau misalnya budget kecil, orang nggak bisa nyin studio di rumah gitu. Betul. Beli soundcard ada nggak mahal. Iya. Tinggal nyolok. Nah cuma permasalahan mungkin bedanya musisi zaman dulu dengan zaman sekarang yang saya pribadi pengalamannya. Zaman dulu tuh kalau misalnya kita salah pas recording tidak ada copas. Iya, betul. Ulang Salah, wayahna ngulang. Tapi ka subuh terus gitu. Kan sekarang mah enak kalau misalnya ada part di sini, misal ada part vokal di sini, ternyata di sini ada lagi. Copas ambil dia. Gitu. Zaman dulu enggak ada. Salah ulang. Ada vokal baru, take deui. Gitu. Kalau gitu bisa ini ya. Pantesan gitu musisi zaman bisa dulu ya senior. Musisi senior lebih matang biasanya daripada musisi yang baru-baru biasanya. Dan satu lagi kita ditempa mentalnya tuh sama di studio itu dengan bisa saja dengan si operator yang menjaga musik kita dengan MD yang menjaga kita. Kan mun sorangan mah salah ge saha nu enak nyarekan. Misalnya orang teh gitar ya salah. Salah euy. Balikan dia. Iya. Kalau dulu mah betul. Punten dia anjing goblok kadalin. Cik mana kadal ini salah wae. Mana geus sabaraha tahun main gitar, mana geus sabaraha tahun main drum. Wah, geus beak. Jadi itu talent heureuy ya Kang, emang bukan kejadian seperti itu ya Kang ya. Pada dasarnya si MD atau si operator itu memang nge-push mental kita. Iya. Nu akhirna mungkin mental musisi-musisi zaman baheula kararuat betul. Gitu. Karena emang ditempahna gitu dah. By the way, Abinya. Iya. Pikiran Abi gitu. Iya, betul. Kalau misalnya di podcast ini nanti insya Allah ngundang musisi senior atau lebih nasional lagi, mungkin jawaban saya bisa berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Iya gitu. Iya betul. Menarik. Iya. Terbeda memang maksudnya itu mental. Jadi hal yang sangat penting juga ya Kang dalam bermusik. Iya, kita juga pernah recording di tahun 95. Waktu itu belum NAF. Tapi waktu itu udah sama vokalis NAF lama. Cuma yang lainnya tuh bukan yang sekarang. Jadi kita recording di kontrak sama label. Kita udah beres recording, album udah packaging. Kerusuhan. 98. Masterna ngilu kaduruk. Aduh. Sayang. Jadi yang lain pada akhirnya kita berkumpul, ya kumaha ya. Aya nu geus lah urang mah mau main band deui gitu. Putus asa ada gitu. Yang keluar, ada. Nah, pada akhirnya tinggal nyesakan duaan saya sama vokalis lama. Kumaha deh? Nya orang mah lanjut. Da orang
bebeakan, kuliah geus teu bener. Ya. Udah hancur-hancuran. Iya. Udah sama orang tua berantem terus. Iya. Kan orang tua mah kudu kuliah. Iya. Di orang main band Iya. gitu. Jadi kagok di orang kudu maju gitu. Iya, buat Harus ada pembuktian satu sama yang- orang tua ya. Iya, betul. Harus ada satu yang berhasil Iya, gitu. iya, betul, setuju, Dan ya mungkin diparengkeun ku Gusti Allah Iya, meureun betul. iya lancar gitu. Oke. Tapi itu kabayang sih eta mah terkudur Ya, jalan. Aduh. Kabayang gitu Kang maksudnya. Ya. Patah hati memang pada Pasti, saat itu. pastilah, Karena Kang. waktu itu kan kita udah si band tuh udah maksudnya si masing-masing personel geus gambar. Iya. Urang mau keluar album, Iya. urang kerekaman. Iya. Pengorbanan udah, perjuangan udah. Iya. Kurang sarenya gitu. Luar biasa. Barusan ngomongin recording, Iya. sekarang lebih ke lagu. Sekarang lebih ke lagu ya. Boleh, ya, Iya. betul. Inspirasi selama ini dalam membuat lagu kan? Dari mana tuh? Gimana tuh? Kalau soal inspirasi mah Apa sebetulnya memang harus jujur lagu itu apa gimana? Biar bisa. Aduh, karena saya bukan penulis lagu sih ya. Tapi yang lihat pengalaman Iya. pencipta lagu biasanya itu momen. Oh, momen. Maksudnya kita lagi tour ke jalan, tiba-tiba mungkin saja si vokalis atau si basis atau si gitar menang notasi. Oh iya. notasi iya, anu betul, teh betul. kudu buru-buru direkam. Iya, itu ya, iya. Itu mah nanti hasilnya akan nanti gimana kumaha engke. Berarti mah momen kita pas ingat aya notasi bagus, Iya. langsung we direkam untuk lirik nama relatif ya. Maksudnya yang tadi dibilang memang pesannya harus sampai, tapi juga tidak berlebihan, ulah lebay teuing gitu. Dengan kata-kata kiasan mangga atau dengan ballad seperti Bang Iwan Fals juga bagus mangga gitu. Kalau untuk teknisnya bikin lagu mah karena saya bukan penulis lagu, tapi yang saya lihat orang-orang yang suka bikin lagu ya begitu. Berarti memang artinya bisa dibilang mungkin natural ya, enggak yang sengaja orang nyanyiin lagu gitu, enggak kayak gitu kebanyakan. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi musisi-musisi itu sebetulnya unik. Iya. Unik pisan. Ada yang memang orang nyeuna kepegang gitar tiba-tiba orang menang. Ada yang kerjalan misalnya di mana di alun-alun Ciamis gitu. Orang menang notasi euy. Iya. Memang sekarang mah gampang kan tinggal di recording di handphone juga kan bisa. Nah, biasanya orang-orang yang musisi lama itu setelah dia dapat notasi dia harus buru-buru balik ke rumahnya atau ke studio untuk meh teu leungit notasi. Iya, betul. Karena biasanya awal notasi kita dapat tuh kesananya udah enak. Iya. Udah pasti dapat lah insya Allah gitu. Iya, betul. Sekarang beralih ke panggung. Berusaha recording udah, terus lagu udah. Pengalaman paling berkesan selama manggung, Kang. Itu mah pengalaman yang tidak enak ataupun yang enaknya bebas lah. Yang paling berkesan aja selama manggung. Dari hitung panggungnya jadi bingung. Pasti bingung. Tapi berkesan. Setiap panggungan kita berkesan. Iya. Maksudnya, jadi kita pernah konser di Jawa Timur. Iya. Barikadenya tuh jebol. Aduh. Jebol. Teka tahan. Pas lagu terakhir, penonton geus kaharareup, udah naik panggung dan naik venue. Alat orang selamat. Gitu kan? Orangnya selamat kayak drummer katewak. Jadi pada akhirnya turun ti panggung hot pen hungkul. Baju eueuh dicabutan, celana komo, stick drum geus puguh eta mah. Cuma waktu itu alat aman. Dianya aja. Terus di setiap daerah pun kalau misalnya kita manggung beda-beda tradisi. Oh gitu. Seperti kita pernah manggung di Siantar. Ternyata jadi kita kaget pas manggung penontonnya ngalung-ngalungkeun aqua dulu. Aqua kosong. Naon ieu bawa orang titah turun karena gitu. Ternyata penonton di Siantar untuk mengapresiasi band yang mereka anggap membuat mereka happy begitu. Di tukang sampai ke hareup jadi air mineral buat ka hareup orang kaget acir ieu naon ieu. Ternyata mereka mengapresiasi
happy mereka tuh begitu. Kalau zaman sekarang pecah mungkin ya istilahnya. Ya, pecah. Gitu. Banyak jadi kalau misalnya dibilang perbandingan manggung tidak enak apa kesan baik, semuanya kesan baik. Oh iya, iya, alhamdulillah kitanya ya, Nafnya sendiri. Karena setiap daerah tuh beda. Pasti. Contoh, saya tuh lebih takut manggung di Bandung kalau nggak di Jogja. Bandung sama Jogja. Satu. Dan Surabaya. Satu. Di 3 kota ini tuh musisinya banyak banget. Oh iya. Dan mereka sangat menikmati musik. Orang fales kapangi anjing fales. Iya. Gitu. Jadi saya agak ngeri sedap kalau misalnya di tiga kota ini. Lokasi ujian ya. Kan kalau misalnya kita manggung, penonton jingkrak gitu, orang fales kita kan anjing fales. Mau kadenge. Iya. Gitu. Tapi di apalagi Bandung Jogja itu mereka sangat menikmati Dariuk gitu. Iya. Aduh Ais Dariuk kita sok kegebegan ya sina. Bisa salah kotak gitu orang ya gitu kan. Fales enggak kadenge gitu. Oh iya. Betul. Tapi emang bener ya, lamun main di depan musisi lagi gitu ya. Teman-teman lah gitu lamun lingkupna di Ciamis makang bisa saya. Ayo teman-teman nu manehna teh musisi oke komo senior. Nah, itu. Jadi saya pun awalnya begitu. Iya. Terkadang kan ada orang yang pas kita manggung di depan musisi yang udah terkenal, yang udah senior, adrenalin kita malah orang yang terbaik. Ada yang begitu. Betul. Ada yang begitu. Yo ya skill orang gitu kan. Tapi kadang-kadang ada musisi yang ketika dia berhadapan dengan musisi lain, orang jadi anjir. Bukan down, jadi kumanya minder, nervous. Insecure. Iya, kayak gitu. Saya salah satunya ketika berhadapan sana manggung ojong band anu besar, misalnya Gigi atau Dewa atau yang lain-lain, orang anjir, kok malah mau nonton, padahal mah nonton, di mana main nama, malah mau nonton gitu, padahal mah nonton, nggak gegebegan gitu. Tapi sana ditinggali Jirna, naon wae Jirna, cenah ieu naon, kan, seperti itulah. Pengalaman. Jadi nyambung nih, kan biasanya nervous manggung ada lah ya. Pasti. Nah, gimana sih cara nguranginnya? Ngurangin nervous saat mau manggung? Loncat-loncat, fingering atau apa? Fingering udah pasti. Cuma pas kebiasaan Naf di backstage sebelum kita naik ke panggung tuh lebih ngobrol yang bukan musik. Ngobrol naon we. Direlakskeun we gitu. Tapi kami tahu semua itu kergegebegan. Iya. Oke. Hal yang wajar lah untuk semua musisi seperti itu. Gegebegan lain gegebegan deui geus ngageter gitu. Siga anu erek ningali ATM ningali saldona aya 2000 ngageter teh ami. Gitu atau anu ngajanjian rek ditransfer padahal can aya anjing kan ngageter teh ngelengan teh gitu. Saya kira normal. Semua begitu. Cuma manusiawi lah ya kan. Manusiawi cuma masing-masing nyiasatinya ya tergantung personnya masing-masing. Kalau di kita begitu. Kita juga pas naik panggung masih untuk 1 lagu 2 lagu masih kene gemper. Tapi setelah kesana udah natural aja ngalir. Udah enakeun gitu. Apalagi Kang yang mungkin pengen dipromosiin entah itu single atau album mungkin barangkali sih. Kalau boleh dipromosiin mungkin Naf itu udah punya album baru. Bukan sebetulnya udah lama sih rilisnya tahun kemarin kalau nggak salah, cuma di album Redup Terang ini kita mulai bereksplorasi lagi dari sound, dari lirik, dari segala macamnya. Udah bisa didengar di platform digital di YouTube Naf Musik. Ada di situ, ada juga komplit dari lagu pertama sampai lagu kita 10 lagu di situ. Buat IG-nya? IG-nya sama Naf Musik. Pakai K. YouTube IG Naf Musik. Di YouTube ada vlognya juga kita, selain ada lagu-lagunya. Terus kalau di Instagram lebih ke seharian kita manggung, terus jadwal-jadwal juga di share di situ. Barusan Instagramnya Naf, sekarang Instagramnya Ade. Ade_Naf.
@_nap. Follow tuh buat Iya, teman-teman. warga Ciamis. Warga ya. Warga Ciamis. Bukan asli, warga. Iya, warga Ciamis. Gua asli mah pemajikan orang. Asli. Siap. Sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan cepat Puyo. Pertanyaan cepat kan, cuma pilihan lah. Oke. Iya. Pertanyaan pertama, lebih pilih jadi pelatih futsal atau guru gitar? Pelatih futsal. Kenapa? Pelatih gitar saya tidak ngerti teknis. Oh, itu. Karena Oke. otodidak. Suka bermain futsal juga kalau nggak salah ya, sepak bola di Rancah kan? Iya. Ya, di Rancah. Oke, pertanyaan kedua Yan. Pertanyaan berikutnya, gitar atau drum? Gitar. Yakin mau main drum deh, yakin? Mau geus teu bisa. Poho deui. Lanjut berikutnya Oke, pertanyaan ketiga, lebih pilih Bandung atau Jogja? Kota kan? Iya, Ya, kota. ya. Bandung lah. Bandung. Kenapa Bandung? Ya. Orang Bandung. Satu saya lahir di situ, gede di Bandung juga, banyak kenangannya di Bandung, ketemu istri juga di Bandung. Meskipun pada akhirnya jadi warga Ciamis. Warga Ciamis. Oke. Next pertanyaan berikutnya, seblak ceker atau bakar ikan? Bakar ikan. Jadi buat teman-teman yang suka makan bakar ikan, goreng ikan, ayam juga ada sebenarnya. Ada, Terus semua juga banyak ada. banget menu-menu lainnya yang pasti enak banget. Angin Datang gunung. aja langsung ke Jorojoy Resto. Sekarang ini Kang paling minta tanggapan terus supportnya juga untuk Kombo TV Kang. Iya. Buat Kombo TV ini podcast seru lah ya. Iya. Kita Hatur nuhun. bisa ngomongin soal musik Iya. dan hal-hal lain lah. Jadi saya harap terus berkembang, Amin. terus menampilkan bintang tamu yang Amin. lebih berkualitas dari saya, lebih senior dari saya mungkin pada dari hal musisi gitu kan. Terus kalau misalnya nanti insya Allah Naf ada jodoh manggung di Ciamis, misalnya di Piwarangka dia, insya Allah sumpah. Amin. Luar biasa. Pokoknya sukses terus lah. Amin. Sukses terus. Amin. Ya begitulah. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kesibukannya. Betul. Sukses buat manggungnya, sukses buat bandnya. Sama-sama, doa yang sama, Rezekinya sehat, terus. sehat juga, amin. Salam juga Kang buat teman-teman Betul. lainnya. Salam. Disampaikan, insya Allah. Pesan buat musisi Ciamis. Terus berkarya, Ya. terus pokoknya terus berkembang, jangan takut untuk Ya. dia punya lagu tapi kadang-kadang terjadi ya kan percaya diri aja, pede. Nah, itu. Percaya diri. Siap. Betul. Selama musik itu bagus, berkualitas, bandnya juga solid, Ya. insya Allah sih tinggal proses untuk maju mah ada aja jalan. Siap. Makasih, Kang. Nah itu dia buat teman-teman. Banyak banget yang bisa dipetik tentunya dari Kang Betul, Adena. banyak banget. Sekali lagi nggak bosan-bosan saya ucapin terima kasih. Sami-sami, Hatur nuhun, hatur nuhun. Dan buat teman Komong TV jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara share, like, Ya. komen dan subscribe pastinya. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.